perkenalkan, nama saya Zainab PSA, Prodi Syaud Setainu Purworejo. Saya akan memberikan tanggapan tentang video yang berjudul cara mudah mengajar balita huruf hijaiyah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran Al-Quran dan hadis anak usia dini. Tapi sebelum saya memberikan tanggapan, saya akan menjelaskan dulu apa Al-Quran dan adab dalam membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya agar memperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Barang siapa membaca, mempelajari, serta mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran, maka ia akan memperoleh manfaatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Membaca Al-Quran tentu memiliki adab, sebab Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah SWT. Al-Quran bukan Quran, bukan bacaan, atau bahkan bukan berasal dari perkataan makhluk yang bisa kita baca dengan sembarangan. Oleh karena itu, membaca Al-Quran sepatutnya diiringi dengan adab yang baik agar mendapatkan manfaat dan kebaikan secara maksimal. Lantas, apa saja adab membaca Al-Quran? Berikut adab dalam membaca Al-Quran yang perlu diperhatikan umat muslim. Yang pertama, mengikhlaskan niat hanya karena Allah SWT. Yang kedua, menutup aurat dan penampilan baik. Ketiga, menghadap kiblat, yakni sebagai bentuk penghormatan. Yang keempat, tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kelima, dalam keadaan bersih dan suci dari najis, baik itu badan, pakaian maupun tempat membaca Al-Quran harus terbebas dari najis. Yang keenam, membersihkan mulut dengan menggosok gigi atau dengan bersiwak. Yang ketujuh, dengan duduk. Bila membaca Al-Quran dengan berdiri atau berbaring tetap mendapatkan pahala, namun hanya yang lebih utama adalah dengan duduk. Yang kedelapan, mengawali membaca dengan ta'awuz. Yang kesembilan, membaca basmalah pada awal setiap surah kecuali surah At-Taubah. Yang ke-10, tenang, tumakninah dan khusyuk. Yang ke-11, menghayati dan merenungi makna Al-Quran. Yang ke-12, merasakan diri seolah-olah kita berhadapan kepada Allah. Yang ke-13, menghadirkan dalam hati akan keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Ke-14, menghindari tertawa, menghindari gaduh, berbicara, makan, mengunyah permen, dan sebagainya di sela-sela tilawah. Yang ke-15, tidak menoleh ke kanan atau ke kiri atau melihat sesuatu yang bisa memalingkan hati dari mentadaburi kandungan Al-Quran. Yang ke-16, tidak bermain-main dengan tangan, menggoyang kepala atau berdendang saat tilawah. Yang ke-17, berusaha membaca dengan suara yang baik sesuai dengan kemampuan. Yang ke-18, memperhatikan tajwid dan makhrajul huruf atau tempat keluarnya huruf. Selanjutnya, tanggapan saya mengenai video pengajaran yang diberikan ustazah atau guru pada video tersebut itu kurang bagus dan kurang efektif karena pengaruh dari nada atau intonasi ustazah tersebut terkesan agak keras. Kemungkinan si anak akan meniru dan menjawab dengan suara keras juga, sebab anak-anak akan menirukan sikap orang dewasa. Dan seharusnya ustazah sebelum mengaji menjelaskan adab ketika belajar Al-Quran, diantaranya yaitu berusaha membaca dengan suara yang baik. Selanjutnya, dalam video tersebut anak itu gak bisa kita pungkiri ya, entah itu belajar atau bermain ataupun mengaji, dia mempunyai rasa riroh atau semangat yang tinggi, itu sangat wajar. Yang penting kita sebagai guru atau pendidik harus mengukurkan kewajiban kita sebagai guru, yaitu mendidik, mengajarkan akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.